Karena kitabnya begini, orang-orang yang mengenal kitabnya kayak begini, bagaimana ini bisa dipercaya? Anda nggak percaya Tuhan itu ada. Orang-orang nggak bisa menjelaskan kitabnya menurut Anda nggak bisa dipegang, maka Tuhannya juga nggak ada. Tumbuh berdewasa dengan akidah la ilaha. Ateis? Iya, gini ya. Sepanjang Anda jadi orang kafir, setan nggak pernah perlu menggoda. Orang udah kafir, mereka berdakwah. Dalam keadaan mabuk? Dalam keadaan mabuk. Dan mereka berdebat. Debatnya itu berani membawa kalau Allah, kalau Rasul. Ya anak sih ketawa aja ya, karena di saat itu kan jahil gitu kan, ngelihat ini lucu gitu loh, orang mabuk ngomongin Quran dan Sunnah tuh lucu. Apalagi ngelawannya yang satunya murtadin gitu, dan murtadinnya juga punya bekal ngerti gitu loh. Ternyata masuk loh pembahasan mereka itu. Sampai di satu saat itu pernah ada salah satu dari mereka yang mabuk, mereka nanya begini, Han, so you are an atheist? Yeah. Oh, that means you already have a Muslim. Hah? Ana yang bingung kan? Nah, Ana yang bingung karena dia ngomong kayak begitu. Dia bilang apa? Iya, la ilaha means what? There is no God. Illallahnya aja yang belum terkejar kan? Nah, oke. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ana makin Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ana Hans Ahmad Yamin bin Yusuf Tajuddin. Dari lahir sudah begitu, dari akta kelahiran sudah begitu. Ini nama yang bukan nama konversi atau apapun, wallahi bukan. Ana dilahirkan dalam keadaan seorang yang qadarullah dilahirkan dalam sebuah keluarga musyrikin, nggak pernah kenal apa itu bahasa Arab, nggak pernah tahu itu Islam, tapi atas izin Allah, qadarullah ketika papa ana, mereka ini orang tua ana ini lahiran tahun 50-an ya, dan seperti di catatan sejarah, kalau misalnya ada yang pernah kepo mengenai ini, rata-rata Chinese di Indonesia yang lahirnya tahun 50-an dan sebelumnya itu kebanyakan masih WNA, dan kebanyakan juga pernah ada di fase di mana Chinese school masih ada dan mereka sekolah di situ. Jadi amat sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengetahui semua ini. Subhanallah, tahun 80-an papa ganti dari WNA dan masuk ke WNI. Entah bagaimana ceritanya seorang Tionghoa yang nggak ngerti apa-apa mengenai Islam, nggak ngerti apa-apa mengenai kitabullah, nggak ngerti apa-apa mengenai bahasa Arab, kisah para anbiya. Tergelitik aja hatinya untuk mengubah nama dia sendiri menjadi Yusuf Tajuddin. Ana sendiri wallahi setelah tahu artinya itu apa, ana merinding sendiri. Dan entah bagaimana apa yang terlintas dalam pikiran dia, anak ini ketika lahir dinamakan Hans Ahmad Yamin. Jadi nama ana udah Hans Ahmad Yamin dari lahir. Jauh hari, betul. Walaupun agamanya ya secara formalitas di KTP Buddha, tapi kita juga tahu sebenarnya di kalangan Tionghoa, kalau KTP tulisnya agamanya Buddha, apakah dia benar Buddhis? Allahu alam. Ya, mungkin ada yang benar Buddhis, tapi ada yang juga sebenarnya, ya ini kita punya catatan sejarah yang nggak bisa kita tutupi dan pungkiri gitu loh. Pasca G30 SPKI, dan ini terkait juga dengan adanya agama seperti Konghucu gitu. Zaman itu kan sensitif tuh identitas gitu. Kalau Tionghoa terlepas dari WNA atau WNI, sering menjadi korban suudzon yang berdampak negatif ke depannya. Bahkan zaman itu tidak sedikit orang Chinese rumah-rumahnya itu di sweeping. Ya, orang tua ana itu saksi hidup atas ini. Di sweeping oleh oknum-oknum yang sebenarnya kita nggak tahu apakah mereka sebenarnya Muslim atau tidak. Tapi mereka ngakunya Muslim. Men-sweeping ke rumah, dan itu rumah orang Tionghoa digedor-gedor dan ditanyakan pertanyaan malaikat kubur. Iya. Nama? Iya. Kamu PKI ya? Kamu komunis ya? Kamu ateis ya? Bukan. Oh bukan. Siapa Tuhanmu? Apa kitabmu? Siapa nabimu? Ditanya ini begitu. Oknum ya? Iya. Jadi lama-lama ya ada kesepakatan di antara orang-orang Tionghoa yang kesal. Ya udah kita jawab aja, siapa nama Tuhanmu? Tian. Nah loh, ada nih jawabannya nih. Ya kan? Siapa nabimu? Konghucu. Hah? Siapa lagi nih? Apa kitabnya nih? Emang lu bisa baca? Contoh.
gitu kan? Maka sebenarnya kalau kita tarik balik tidak sedikit di saat itu, ya formalitas aja biar agamanya ada dan nggak jadi masalah. Terlepas dari itu dia menganut atau tidak, taat atau tidak, menjalankan sesuai tuntunan ajaran atau tidak, Allahu a'lam, gitu kan? Nah, di rumah apakah saat itu beribadah? Iya. Sesembahan ada nggak? Ada. Tapi rutin ke rumah ibadah? Enggak juga. Dan lagi, bagaimana ceritanya Allah melangkahkan jalur hidup ini sesuai atas izin dan kehendaknya. Anak qadarullah lagi mau masuk sekolah, masuknya ke sekolah Kristen. Di mana yang sekolah Kristen itu, kalau misalnya bagi yang tahu, kebanyakan memang kalau pelajaran agama dia nggak peduli ini orang Kristen atau tidak yang ada di dalam kelas itu, ya pelajaran agama tetap harus ikut dan ikut Kristen. Kalau pelajaran kebaktian pun nggak bisa absen karena dinilai, gitu kan? Tapi subhanallah, justru kalau kita benar-benar renungkan poin ini, bagaimana ceritanya anak yang lahir dalam keadaan fitrah, tapi dikasih ujiannya dengan cara lahir di sebuah keluarga musyrikin yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau dia mau mengenal Allah dan Rasulnya, bagaimana caranya? Itu kan perlu ada jalan dulu. Ternyata itu menjadi sebuah wasilah yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk anak ini pertama kalinya mengenal siapa itu Allah melalui kitab-kitab sebelumnya. Siapa itu para anbiya seperti Musa alaihi salam, Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya sampai Isa al-Masih alaihi salatu wassalam. Dan seiring berjalan mengenal tokoh-tokoh ini, mengenal siapa itu Allah, juga timbul pertanyaan-pertanyaan sendiri yang akhirnya bagaimana ya? Bisa dikatakan gini, orang kalau punya pertanyaan terjawab atau tidak pasti akan punya kesimpulan, ya kan? Anak mengkaji kitab itu karena diwajibkan di dalam kelas-kelas kan, tapi timbullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang singkat cerita bukan hal yang apa ya? Kalau anak sekarang bilangnya not common gitu ya, bukan hal yang spesial dan eksklusif gitu. Ini dalam artian ini termasuk hal yang cukup lumrah kalau ditanya kepada orang-orang gitu kan. Ketika pertanyaan seperti ini ditanyakan, pasti kalau jawabannya kurang ngena atau nggak dijawab sekalian, gitu kan? Atau orangnya yang bertanya yang dianggap bermasalah, gitu kan? Contoh, misalnya ketika kita berbicara mengenai mukjizat, gitu. Ini yang satu sosok diilahikan, berjalan di atas air. Tapi ribuan tahun sebelum itu ada sosok nabi lagi yang membelah laut. Kenapa dia yang nggak ngerti kan? Nah, contoh seperti itu. Dan seterusnya. Banyak sekali kayak begitu. Dan subhanallah saat itu apa yang terjadi? Agak sedikit lawan arus dengan banyak orang Tionghoa yang masuk ke dalam sekolah Kristen, qadarullah, lalu mereka malah menjadi Kristen. Anak karena kondisinya seperti itu, dan yang anak renungkan ini nggak masuk di sini. Kesimpulan yang anak tarik, karena anak backgroundnya juga adalah Buddha, yang sebenarnya ajaran ide itu menitikan keberadaan Tuhan secara eksklusif dan dititik beratkan nggak? Sebenarnya enggak juga, gitu kan? Maka qadarullah saat itu kesimpulan yang anak tarik agak sedikit ekstrim. Kalau ini semua kejanggalan-kejanggalan ada, lalu orang-orang yang konon seharusnya bisa memberikan jawaban pun tidak bisa menjawabnya. Maka di mana kesucian ini? Tuhan pasti tidak ada. Anda langsung tariknya begitu. Karena kitabnya begini, orang-orang yang mengenal kitabnya kayak begini, bagaimana ini bisa dipercaya? Anda nggak percaya Tuhan itu ada. Jadi langsung, wah banting setir tuh. Anda langsung tumbuh dewasa menjadi orang yang berpegang dengan la ilaha, baru setengah. Belum. Iya, tapi memang itu. Jadi udahlah, beranjak dewasa, anak qadarullah pasca 98 itu memang sebenarnya itu udah akhir SD dan sudah melalui Eftanas. Ingat ya Eftanas ya? Langsung kebuka di umur kita nih. Anak saat itu sebenarnya kalau tidak ada ribut-ribut itu sekalipun juga orang tua memang sudah merencanakan untuk mau kirim ke luar negeri. Tapi karena ribut-ribut yang terjadi di tahun itu jadi maju keberangkatannya. Nah, subhanallah di Singapura ketika sekolah juga itu kan negara yang cukup sekuler ya. Yeah. Tapi keharmonisan ada lah. Nah, yang tadinya anak di sekolah Kristen, mayoritas Tionghoa,
Di tempat pemukiman sendiri juga kalau misalnya apa ya, interaksi dengan orang jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang muslim ya. Belajar Islam tahunya juga dari buku PNP, dan ingat sendiri kan PNP zaman dulu dan IPS zaman dulu kalau Islam dijelasinnya adalah apa? Oh, Islam adalah singkatan, ya kan? Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Niat banget zuhurnya diganti pakai L gitu kan? Iya, nggak ada tuh namanya orang yang mengatakan apa Islam itu sebenarnya datangnya dari mana? Di aslama wa taslimu gitu dan sebagainya, nggak ada. Islam itu ada dari kata salam, nggak ada. Jadi memang nggak bisa disalahkan sebenarnya kalau misalnya orang-orang non-Islam nggak mengenal Islam, lalu melihat kondisi tertentu, jadi timbul rasa kayak kok Islam kayak begini. Karena fakta realitanya adalah orang di zaman kita saat itu, ini buku dari Mendikbud nih, dari kalau zaman itu disebutnya Pedanka kan? Ini buku dari Pedankanya aja kayak begini, nggak membekali. Padahal itu kan satu-satunya pintu masuk di mana dakwah bisa dilakukan kepada sekolah-sekolah non-Islam. Kalau Islamnya itu materinya di dalam IPS, PMP itu dijelaskannya dengan fair dan benar, alangkah indahnya kan. Tapi ya sudah, sejarah demikian terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ana mulai berinteraksi dengan muslimin itu sebenarnya di sekolah ketika di Singapura. Yang subhanallah ironis sekali, ini negara yang sekulernya pakai banget, tapi tolerance antar sukunya itu dipaksakan secara hukum, sehingga kaum muslimin kalau di sekolah negeri, karena anak dulu masuknya di situ justru sekolah negeri. Di negara sendiri masuk sekolah swasta, di sono masuk sekolah negeri. Ya, ini ada kisah tersendiri lah yang nantinya bisa kita bahas. Tapi ya itu. Jadi mereka kalau misalnya di bulan itu lagi puasa dan waktu sholat Jumatnya agak maju, mereka diizinkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu. Ini kan yang dulu nggak pernah lihat gitu kan. Tapi terlepas dari itu juga karena kondisinya, dinamika sosialnya itu seperti itu. Subhanallah, anak-anak muslim di situ apakah aktif untuk menyampaikan Islam itu seperti apa? Enggak. Tapi minimal kalau misalnya ada kesempatan untuk mereka di topik pembicaraan tertentu berbicara mengenai kalau di muslim tuh kayak gini, kalau di muslim tuh kayak gini, mereka mau melakukan. Dan itu menjadi upaya syiar gitu. Ini yang orang Tionghoa sebenarnya subhanallah nggak pernah dapat dari kaum muslimin di Indonesia. Terlepas dari perbedaan ras suku atau apapun gitu loh. Yang namanya tetangga tahu nih tetangganya sebelahnya Tionghoa gitu, diketokin pintunya, dikasihin apa gitu segala macam. Walaupun kita juga nggak bisa pungkiri orang kalau misalnya tiba-tiba datang kayak begitu juga kan ada semacam orang dia sebutan gitu, ini jangan-jangan diracunin kah apakah segala macam gitu kan, Allahu a'lam ya. Cuman intinya itu interaksi kayak begini nggak terjadi. Syiar Islam di saat itu di Indonesia juga kami juga kalau tahunya Islam itu adalah apa? Yang lihat azan di TV. Iya. Ya kan, yang itu sendiri juga sebenarnya kalau kita teliti dan kita pahami betul-betul, wallahi tidak ada rencana Allah yang sia-sia. Itu ngelihat azan di TV itu nantinya itu akan menjadi bertambah ke proses syahadat diri anak sendiri. Nah, maka udahlah di negara yang seperti itu kondisinya juga nggak ngebahasin agama, sudah menarik kesimpulan bahwasanya setidaknya yang kubu sebelah ini, orang-orang nggak bisa menjelaskan, kitabnya menurut anak nggak bisa dipegang, maka Tuhannya juga nggak ada. Tumbuh berdewasa dengan akidah la ilaha. Ateis. Iya, ya kan? Nah, dan qadarullah di sekolah saat itu kakak kelas banyak yang penggiat musik keras. Anak pun terbawa ke situ. Dan kalau kita tanya sama anak-anak yang dulunya pernah jadi mantan penggiat musik keras, mereka tahu ini ladang dakwahnya orang-orang yang berpegang dengan akidah la ilaha. Terlepas dari yang benar-benar ujung ke sana sampai musyrikin menyembah setan sekalipun, anak dulu pernah pegang kitabnya semua. Semua aliran satanisme. Satanik itu ya? Iya, mau mazhab apapun itu, Laveyan, Luciferian. Oh, sempet ya? Iya, Aleister Crowley, terus 218, MLO, Misanthropic Order dan sebagainya. Itu mereka perbedaannya apa, ritualnya apa, kitabnya anak pegang. Bahkan subhanallah sampai gini ya, sepanjang anak jadi orang kafir, setan nggak pernah perlu menggoda. Orang udah kafir di jalur neraka, setan juga nggak bodoh-bodoh apa yang mau diusik lagi kan. Tapi subhanallah setelah beriman, anak lagi sholat aja pernah diganggu. Ada. Jadi kekuatan hitam mau menarik balik itu ada, tarik tambangnya itu di situ ya. Cuman ya itu, karena anak pernah ada di situ, anak pernah ada di fase itu. Yang itu juga terjadi atas izin Allah lagi dan lagi. Kalau nggak ada ini, catatan ini,
Anda mungkin nggak akan paham tipu daya syaitan itu modus operandinya seperti apa, sehingga ini justru subhanallah setelah beriman dia menjadi garda tameng terdepan yang memudahkan sekali Anda untuk menjaga diri dan membentengi diri dan tahu was-was itu dari mana, bahkan syubhat aja dari jauh aja udah bisa kelihatan. Karena Anda udah tahu nih cara mainnya orang-orang setan itu seperti apa gitu. Ya kan? Jadi memang benar-benar wallahi tidak ada rencana Allah yang sedikit pun tersia-siakan. Nah, Anda bergelut di dalam dunia musik itu yang tadinya cuma icip-icip, lalu ngeband sampai beneran serius rekaman, sampai tur keliling dunia, bahkan Anda pernah ada di perputaran pembuatan konser dan sebagainya. Nah, sepanjang itu ada nggak dakwah tersampaikan kepada Anda? Nggak ada. Padahal muslimnya banyak. Ini loh yang subhanallah, sebenarnya ini salah satu titik yang kalau saat Anda baru syahadat dan baru belajar Islam tuh ada sedikit kemarahan di dalam diri Anda. Kenapa nggak ada orang yang memberitakan semua ini kepada Anda? Tapi Allah Maha Adil. Kalian semua boleh diam. Kalian boleh tidak menunaikan kewajiban kalian. Allah tetap akan memberikan haknya kepada hambanya. Caranya apapun itu pasti disampaikan. Dan ini menjadi sebuah kesaksian bahwasanya Anda harap kisah seperti ini itu jadi ibroh kita bersama. Sesungguhnya sebuah amalan kalau kita tidak amalkan, itu yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Karena Allah kalau sudah berkehendak, udah berkehendak, jadilah kehendaknya. Mau antum ikut andil atau tidak, jadi kehendaknya. Tinggal masalahnya kalau antum tadinya ikut andil, ada pahala amal soleh di situ. Antum nggak ikut andil, tetap terjadi dan antum yang merugi. Itu kan. Makanya ini salah satu yang poin yang Anda sadarkan di nantinya menjadi Anda nggak bisa tinggal diam. Ternyata banyak sekali ayat-ayat ancaman. Ya, kalau kita baca kitab-kitab seperti Sahih At-Targhib wa At-Tartib ya. Itu kan banyak sekali hadis-hadis diriwayatkan mengenai bahaya dan ancaman bagi orang-orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Bahaya bagi orang-orang yang sudah mempelajari ilmunya tapi tidak mempraktekannya dan mengamalkannya. Gitu kan? Naudzubillahi min dzalik. Jadi ini yang akhirnya menjadi pendorong. Nah, step by step balik ke situ, Anda bergelut di dalam dunia musik dan sebagainya. Nah, di satu sisi dunia Islam lagi goncang kan. Tahun ke tahun ada aja tuh dramanya tuh. Ya kan? Subhanallah ketika kita tarik aja salah satu kronologinya misalnya. Subhanallah ketika tahun 98 terjadi kerusuhan dan sebagainya yang amat sangat disayangi, tapi kita juga nggak bisa tutup mata. Ada ibroh yang kita harus ambil. Dan di tahun-tahun sebelum itu ketika pasca G30 SPKI tadi udah ada catatan seperti itu. Yang bikin mungkin segelintir orang merasa karena mereka nggak tahu Islam juga, ngelihatnya cuma bisa muslimnya, lalu muslimnya berbuat kayak gitu, kok Islam kayak gini. Lalu 98 itu zamannya pakai email masih chainmail tuh, antum ingat ya? Ya kan? Ya kan, yang di forward sekian ratus orang, wallahu alam itu sumbernya dari mana, sahih apa enggak tuh, gitu kan? Nah, subhanallah kita kalau misalnya saat itu dapat chainmail mengenai kesaksian orang-orang di kejadian 98 itu, hampir semua rata-rata narasinya itu dibangun seperti ini. Kalau ada sebuah kejadian penindasan dan yang bersifat maksiat yang bertentangan dengan Islam dilakukan oleh orang-orang tertentu, mereka dikatakan melakukan semua maksiat dan perbuatan keji itu dengan bertakbir sebelumnya. Naudzubillah. Allahu Akbar. Hancur nggak tuh citra Islam kan? Dan karena itu adalah chainmail, kita mau urut juga ini sanadnya nyampainya ke orang yang asalnya di mana juga kan susah, gitu kan? Tapi faktanya itulah yang terjadi. Dan dari kubu sininya nggak ada orang nih yang mau jadi pasang badan dan pembela dan untuk maju dan mengklarifikasi bahwasanya tidak demikian. Ini adalah seperti apa sebenarnya gitu kan? Kan ditutup-tutup aja sudah. Maka sebenarnya ya kalau kita benar-benar muhasabahkan ini dari zaman ke zaman, kalau kita bicara orang Tionghoa khususnya, subhanallah amat sangat disayangkan. Ibroh yang Anda ambil adalah ini. Kenapa Rasulullah SAW itu menekankan sekali mengenai akhlak ya? Di saat tahun-tahun dulu di pasca 65-an ketika setelah G30 SPKI terjadi dan apa segala macam, ada sebagian orang Tionghoa yang memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, ada yang menetap di sini karena keterbatasan, anaknya dimasukkan ke sekolah negeri.
Yang di dalam sekolah negeri itu mayoritas Muslim, tapi subhanallah apa yang suka terjadi di lapangan, mereka kalau Cina masuk ke sekolah umum, sekolah negeri, biasanya banyak yang dibully, disakiti dan apa segala macam. Anak pulang sekolah seragamnya compang-camping, mukanya lebam-lebam, orang tua sakit hati nggak? Sakit hati kan? Makanya akhirnya kan mau nggak mau, banyak orang tua di saat itu, ini uang cukup kek, enggak kek, mau minjem kek. Anak pokoknya kita keluarin dari SD negeri ini, masukin ke SD swasta. Pertanyaannya, SD swasta kebanyakan SD apa? Iya. Kita tahu sendiri kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat runutnya seperti itu, salah nggak kalau misalnya di kalangan Tionghoa jadi banyak orang yang masuk Kristen dan qadarullah mereka masuk ke teologi, menjadi pendeta dan sebagainya, dan mereka adalah orang-orang yang pernah menyimpan dendam atas itu. Iya. Aneh nggak kalau mereka sekarang melakukan upaya pemurtadan? Enggak, sebenarnya benang merahnya ada. Kita harus mengakui itu dan coba mengobati luka lama itu kan. 98 pun demikian kan, sama. Lalu enggak lama dari situ 2001 World Trade Center, ya kan? 911. Cuman bedanya memang di saat itu adalah apa? Karena anak qadarullah udah di Singapura. Pas banget ini. Makanya wallahi rencana Allah tidak ada yang sia-sia. Di saat itu pelajaran IPS anak-anak di Singapura, kalau bahasnya itu bahas current issue, yang lagi dibahas adalah konflik dan teror. Sehingga kalau misalnya saat itu ada orang datang gitu mengatakan, not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. Kami jawabnya itu sangat ringan. Itu kejadian teror, aksi teror yang di Irlandia, kan yang buat orang Katolik. Ayo gimana? Mereka terdiam kan. Jadi ini ada bekas bekal tanaman ilmu yang secara tidak langsung subhanallah masuk tuh ke situ, gitu kan? Nah, lalu tapi kita nggak pungkiri ya, dengan orang-orang lain juga sebenarnya kan sama nih. Anak-anak biasanya kalau misalnya tumbuh besar di situasi yang mungkin agak sekuler ya, masuk kuliah, apakah mereka akan peduli dengan hal-hal ukhrawi? Biasanya makin jauh kan ya. Kita nggak ngelihat sedikit ya kasus juga anak-anak mungkin ya santri atau apa gitu ya keluar dari sini gitu ya. Ketika mereka masuk ke dunia sekuler juga ada yang tergoyahkan, nggak ada kan? Nah ini apalagi kami yang sudah berpegang dengan akidah la ilaha, makin jauh lagi kan? Apalagi ditambah lagi itu ya permainan setan itu makin kuat tuh, musiknya jalan, apanya jalan, dan kita tahu sendiri ya kenapa ada hadis tersebut ya, yang musik disandingkan dengan apa? Dengan Homer, dengan zina dan sebagainya. Faktanya demikian. Kita nggak bisa pungkiri. Anak-anak kalau main musik ngebandnya di mana? Iya. Di situ ada apa? Setelah nge-fly ngapain? Yuk kita belajar jujur gitu loh. Jadi memang ada, dan itu kalau udah terikat seperti itu, ya sudah, susah. Memang mau lepasnya susah, kecuali memang ada jebretan gitu. Tapi di situ pun sekalipun qadarullah saat itu terjadi, Anda lagi sibuk dengan ring entertainment seperti ini, semoga Allah ampuni ya. Di situ justru Allah bukakan jalan. Jadi Anda punya beberapa rekan-rekan kerja yang mereka Allahu alam ya, dulunya mungkin lagi mudanya pernah menjadi muslim yang taat gitu. Jadi ini 3 sekawan ini, 2 muslim, 1 murtadin. Iya. Ada murtad. Iya. Tapi lucunya mereka 3 ini setiap kali kalau lagi mabuk di tongkrongan kita, itu biasanya mabuknya itu setelah meeting untuk acara apa dan sebagainya. Mereka berdakwah. Dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, dan mereka berdebat. Berdebatnya itu berani membawa kalau Allah, kalau Rasul Di depan Quran. Iya. Ya anak sih ketawa aja ya, karena di saat itu kan jahil gitu kan, ngelihat ini lucu gitu loh, orang mabuk ngomongin Quran dan Sunnah tuh lucu. Apalagi ngelawannya yang satunya murtadin gitu, dan murtadinnya juga punya bekal ngerti gitu loh. Seperti itu. Nah tapi ternyata masuk loh pembahasan mereka itu. Sampai di satu saat itu pernah ada salah satu dari mereka yang mabuk, mereka nanya begini, Han, so you are an atheist? Ya. Yeah. Oh, that means you already half a Muslim. Hah? Ada yang bingung kan? Nah, ada yang bingung karena dia ngomong kayak begitu. Dia bilang apa? Iya, la ilaha means what? There is no God. Illallahnya aja yang belum terkejar kan? Nah, oke. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Anda makin terteruskan nih dakwahnya di sebelah itu. Ya kan, konser jalan apa segala macam. Mulai balik ke Indonesia juga. Dan karena Anda kuliah di State University of New York dan jalurnya Bachelor of Arts in Communication ya saat itu ya, wabil khusus Intercultural Communication Research, itu saat itu ada bocoran juga bahwasanya oh ini ada nih Cindo yang
bergelut di industri musik dan sebagainya, dan latar belakang akademinya seperti ini. Ana mulai diundang di beberapa universitas untuk menjadi keynote speaker. Sharing aja tadinya awalnya. Dan itu menjadi cikal bakal di mana sekarang atas izin Allah Ana menjadi seorang asisten dosen di beberapa universitas. Nah, jadi Allah tarik balik nih langkahnya ke Indonesia nih. Ya kan, udah lama di sini luar nih. Yuk pulang yuk. Nggak lama banyak lagi kejadian-kejadian lain kan, bom Bali. Lalu ada lagi apa? Ribut-ribut Al-Maidah 51 yang kemarin dan sebagainya gitu kan. Nah, sedikit catatan samping, subhanallah sebenarnya semua kejadian-kejadian kayak begini kalau bagi orang yang saat itu di posisi Ana itu pasti ngelihatnya adalah gimana? Islam kok jadi begini, gitu kan? Ya kan? Nah, dan orang-orang yang menggunakan wacana musik ini untuk mendakwahkan akidah la ilaha itu, senang nggak ngeliat topik kayak begini? Ini kan pembuktian nih bahwa agama itu rusak. Katanya mengajarkan kebaikan itu, tapi di mana itu kan? Dan lagi Allah berkehendak. Anda sebenarnya di saat itu termasuk orang yang lagi panas-panasnya juga ngelihat berita kayak begini. Apalagi kalau kita lihat berita reportnya yang dari luar ya, diksi kata yang dipilih dan sebagainya itu sangat menggiring opini sekali gitu. Dia akan menggunakan diksi seperti Islamis hardliner, Islam garis keras, seakan-akan Islam terkafling ada garis lembek dan sebagainya. Padahal kan ini satu umat nih, ya kan? Dan seterusnya. Nah, satu saat Ana lagi mau nulis nih, gitu. Ini kan materi nih buat gali, ini buat album nih, gitu kan? Ana lupa mau ambil apa, tapi Ana berdiri dan Ana punya kebiasaan buruk HP itu selalu ditaruhnya kalau lagi ngecas itu di samping dekat stop kontaknya. Nah, Allahu a'lam bagaimana caranya, Ana bangun, terus kesenggol kabelnya, HP-nya jatuh, dalam keadaan tidak terkunci. Dalam keadaan tidak terkunci, berarti layar terbuka begini, dan itu laman newsfeed di aplikasi YouTube. Nah, sedikit catatan, Ana dulu zaman itu kalau ngelihat YouTube tuh nggak pernah masuk ke aplikasinya langsung. Ana ketik nama channelnya dulu, baru klik di Google, API, convert ke YouTube, biar apa? Algoritma terjaga. Iya. Ya kan? Jadi nggak pernah buka newsfeed. Ini pertama kali newsfeednya terbuka dan Ana ngambil HP-nya begini. Jadi jempol kesentuh satu video. Video apa? Video kumpulan fatwa dan kritikan dari beberapa ulama yang dari sini maupun juga yang di luar. Beberapa para asatidz kita kayak Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz Firanda, terus yang di luar ada kayak Mufti Meng dan sebagainya. Yang mereka katakan adalah apa? Sejak kapan umat Rasulullah SAW diajarkan untuk boleh melakukan beginian? Anak kaget di situ. Di situ ya. Rasulullah SAW perang aja ada adabnya. Semua serba dijaga. Ini Muslim ribut ngadepin Muslim tapi sampai kayak begini. Ini apa? Gitu kan? Dan Mufti Meng juga berkata hal yang sama gitu dalam bahasa Inggris. You know, the Prophet peace be upon him has shown specifically like what are the proper ways that we can take on in order to give advice to our leaders, and it's not by violence. It's not by creating all these destructive blowbacks and so on. Gitu kan? Ana di saat itu anehnya Ana nge-freeze tuh. Apa ini? Siapa mereka? Kok mereka berbicara kayak begini? Kok ada orang Islam kayak begini? Padahal harusnya kan naluri naturalnya orang kalau tersentuh video yang bukan dia ingin lihat, apa yang dia lakukan? Swipe aja, lanjut kan? Skip kan? Ini enggak, Ana terpaku di situ sampai habis. Dan karena sampai habis, catatan historinya ada. Ana ulang lagi tonton dari awal, tapi kali ini dengan kertas dan pena. Ana catetin orang ini siapa, orang ini siapa, orang ini siapa. Ana cari tahu isi dakwah mereka seperti apa. Mulai dari situ berjalanlah. Ternyata semakin dalam Ana menggali, di sini ada pertanyaan nggak terjawab, di sini terjawab. Di sini nggak ada pertanyaan terjawab, di sini terjawab. Dan seterusnya. Itu seiring tahun 2018 ribut-ribut itu justru menjadi wasilah Ana malah dituntun balik. Pergolakan di situ ya. Yang tadinya sebenarnya niatnya mau ngegoreng. Itu. Makanya ketika Ana baca mengenai kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana beliau udah OTW nih mau ngebunuh nih. Tapi Allah sang Maha membolak-balik hati. Dia jadi apa? Dia wafat sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Subhanallah. Gitu kan? Makanya nggak ada bener-bener wallahi nggak ada yang nggak mungkin. Hari ini orang-orang yang mencaci Islam atas izin Allah, kalau Allah balik hatinya mereka bisa menjadi Muslim yang jauh lebih baik daripada kita.
Sedangkan kita apakah husnul khatimah ini masih adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jaga dengan koridor yang benar kan. Kalau enggak kecolongan nih, naudzubillah gitu kan. Nah itu, jadi 1, 2, 3, 4 semua, dan Anda jadi flashback tuh. Yang dulu nggak pernah terjawab, dan seterusnya. Tiba di satu titik, tinggal terakhir aja nih. Katakanlah semua yang diajarkan oleh ajaran ini benar, tapi apa susahnya sih untuk bisa ngelihat Allah? Iya. Ini Allah kalau kelihatan ini beriman kan akan mudah gitu loh. Ya kan? Ya walaupun bercandanya kalau sama Kodondi adalah apa? Ya kalau udah kelihatan nggak usah iman gitu kan. Ya tapi kan subhanallah orang namanya masih lagi ini ya otak jahil sifatnya itu masih ada. Terlepas dari segala kejahilan itu, Allah masih kasih loh jawaban yang sangat memuaskan. Yang Anda bisa terima. Jawabannya letaknya di mana? Surat Al-Baqarah ayatul kursi. Kalimat apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Di situ Anda terdiam. Anda sekilas teringat dulu di kelas fisika guru pernah bilang begini. Katakanlah di sini ada seekor gajah, ya. Lalu di sini seekor lalat nih. Lalatnya mencelok ngadep ke arah gajah. Matanya sebenarnya sedang melihat gajah itu nggak? Iya. Tapi dia akan kelihatan bentuk gajah nggak? Enggak, karena dia sedempet ini, sedangkan gajahnya seperti itu. Di situ Anda tersentak. Bumi kita sekecil ini nih, ya kan? Kita di dalamnya lebih kecil lagi. Langit lapisannya ada berapa? 7, ya kan? Dan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan apa? Di antara bumi dan langit pertama, kita itu keberadaannya seperti apa? Seperti cincin dibuang di pasir. Dari langit kedua, itu adalah kombinasi dari bumi dan langit pertama diseluruhkan, itu kayak cincin dibuang di pasir. Di langit ketiga, itu kayak buminya sama langit 1 dan langit 2 dikumpul, kayak cincin dibuang pasir. Terus begitu sampai Sidratul Muntaha, ya kan? Dan kalau sebesar itu di langit ke-7, lalu dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kalau al-kursi itu objeknya adalah bukan objek transparan, objek opek yang akan kelihatan kasat mata. Kita kalau dengak dan melihat Allah dan Allah ada di atas arsy, kelihatan nggak Allah? Keblokir sama kursinya, ya kan? Keblokir sama arsy. Di situ Ana terima illallahnya. Oke, fair. Ana terima penjelasan itu. Bahwasanya setiap kali kita mendengar ngelihat ke atas langit, kita sedang melihat Allah. Iya, Allah tidak akan kelihatan. Kenapa? Itu satu. Kedua, ketika Ana mempelajari lebih dalam lagi mengenai apa? Asma wa sifat. Allah terikat ruang nggak? Allah terikat waktu nggak? Enggak kan? Sesuatu yang tidak terikat ruang dan terikat waktu. Kalau mata kita mau nampak, bagaimana ceritanya? Mata kita kan nyerap pantulan cahaya. Reflection of light sama refraction of light itu secara fisika kan butuh apa? Butuh ada objek nih yang bisa memantulkan. Artinya apa? Penglihatan kita itu terikat dengan ruang nggak? Nah, terikat dengan waktu nggak? Terikat. Kita kenapa mata kita telanjang kita nggak bisa ngeliat malaikat? Karena malaikat terbuat dari cahaya. Yang belajar sains tahu rumusnya. Cahaya kecepatannya berapa? Ya kan? Jadi mata kita bisa nggak nangkep cahaya yang secepat itu gerakannya kayak malaikat? Sat-sat kelar gitu kan? Nggak kelihatan. Nah, jadi kalau misalnya mata kita dayanya yang terikat waktu baru bisa kelihatan, yang terikat ruang baru bisa kelihatan. Bagaimana mata kita mampu melihat zat yang tidak terikat oleh keduanya? Meledak mungkin biji mata kita. Bingung ngelihatnya kemana. Dia kan sebesar itu kan. Di situ Anda terima illallahnya. Tapi masih nggak bisa sholat, ya kan? Di pagi itu, setelah Anda memutuskan itu, untuk pertama kalinya, 30 tahun lebih hidup di muka bumi ini dengar azan nggak pernah tersentuh. Anda untuk pertamanya kalinya di azan subuh terpanggil, tapi nggak bisa sholat. Dan ada satu catatan lagi, Anda lahir di background sebuah keluarga yang notabene-nya adalah keluarga kungfu. Jadi kebayang ya, sebagai bocah tuh kalau sekolah bawa rapot, kalau kebakaran pulang tuh diapain? Papa sama mama aliran yang berbeda, wah kacau dah gitu. Jadi dari kecil udah latihan kungfu. Nah, qadarullah di Singapura itu, kalau anak sekolah itu pelajaran olahraganya sudah untuk apa? Persiapan untuk wamil. Iya. Untuk lelaki itu persiapan untuk wamil. Jadi bekal untuk fitness dan apa segala macam Anda sudah dapat di situ. Tapi dengan artian yang sama, orang kalau punya background kayak begitu mungkin nggak badannya nggak pernah cedera. Nggak mungkin sih sebenarnya, ya kan? Nah, qadarullah
Ana sampai hari ini masih bisa kelihatan nih bekasnya. Lutut Ana pernah cedera. Dan dulu subhanallah di zaman-zaman Ana masih jahil, Ana membanggakan itu. Apa ya? Karena lututnya cedera nggak bisa berlutut. Ana mengatakan ini saya bukan ada di muka bumi ini untuk berlutut dan sujud. Tapi sampai saat itu Ana ingin bersujud, nggak bisa sujud, baru pengen nangis. Lalu Ana bilang apa? Ya udah dalam hati aja. Ya Allah, kalau diri ini tidak diperkenankan untuk sujud kepadamu, saya terima. Karena mungkin dosa-dosa saya sebesar itu sebelumnya. Tapi kalau engkau memperkenankan aku untuk bisa menunaikan kewajibanku selaku hambamu, maka dalam namamu dan atas namamu aku ingin bersujud. Bismillah. Untuk pertama kalinya lutut Ana bisa tekuk dan Ana bisa sujud. Dan itu ketika sujud itu dahi kesentuh di bawah, itu flashback langsung. Flashback semua ke belakang. Dan Ana mulai sadar ternyata Allah sepanjang hidup Ana belum pernah meninggalkan Ana sedikit pun. Yang ini buat ini, yang ini buat ini, yang ini buat ini. Semuanya itu adalah apa? Qadornya dia yang telah dituliskan sesempurna ini. Untuk membawa kepada titik ini. Dan lalu Ana flashback juga. Si Fulan pernah berbuat apa kepada Ana. Si Fulan pernah berbuat kepada Ana. Semua kedengkian dan ketidakikhlasan untuk mampu untuk memaafkan dan sebagainya itu hilang seketika di saat itu. Untuk pertama kalinya Ana bisa memaafkan. Lalu Ana bangun dari sujud itu, karena kan nggak bisa sholat. Itu wudunya juga asal-asalan apa yang ngelihat azan di TV itu, yang Ana tiru. Ana bangun, Ana dalam hati begini, ya Allah terima kasih. Ini hati yang dari dulu nggak pernah bisa ikhlas memaafkan orang, semua lepas atas kehendakmu, atas izinmu. Sekiranya engkau juga ridho, maafkanlah aku sebagaimana engkau telah memudahkan aku untuk melepaskan ini semua. Di situ Ana angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sendiri tanpa saksi, saksinya malaikat sama jin setempat. Sendirian nggak ada yang iya. Dan nggak ada yang bimbing. Kok bisa? Itu azan yang bertahun-tahun di TV ngelihat. Ya. Ini ya, apa namanya? Masuk ke belakang. Ya? Iya. Karena kalimatnya nggak pernah berubah. Iya. Ternyata itu sendiri juga adalah Allah yang tuntut. Jadi subhanallah, ini anak dari lahir nama udah Hans Ahmad Yamin, bukan dia yang pilih sendiri. Allahu a'lam bagaimana ceritanya. Dituntun sedemikian rupa sampai titik itu. Nah, tapi setelah beriman kayak begitu pun juga masih ada satu pertanyaan yang selalu menggelitik diri Ana saat itu. Yaitu apa? Ya Allah, Ana udah yakin nih. Engkau lah yang maha tahu, skenario engkau tidak ada yang sia-sia. Tapi Ana dilahirkan sebagai Tionghoa di Indonesia itu buat apa? Itu. Ketionghoaan Ana ini manfaatnya apa? Ilmu duniawi udah dapat, ukhrawinya manfaatnya apa? Gitu. Mandarin bisa, bahkan Ana sampai ngajar jadi asdos. Dan ngajarnya Ana itu bukan Mandarin biasa, masuk ke sastra kuno dan tafsir. Ya, jadi kitab Konghucu, kitab Lao Tzu yang originalnya, tanpa terjemahan, itu kita bedahnya tuh begituan. Nah, ini semua buat apa? Gitu. Allah jawab lagi. Suatu hari mahasiswa Ana yang dia adalah seorang Tionghoa tapi Muslim dari lahir karena yang mualaf ayahnya. Qadarullah ayahnya rahimahullah wafat meninggalkan sebuah box dibawa ke Ana. Dia bilang begini, Lause, Ana tahu antum udah Islam. Ini di dalam adalah peninggalan papa. Ana nggak tahu siapa lagi yang bisa memanfaatkannya. Ana ingin bersedekah, semoga pahala jariah mengalir ke ayah. Ana buka, tahu isinya apa? Mushaf Quran 100% Mandarin. Kitab-kitab yang lainnya seperti Bulughul Maram dan sebagainya Mandarin. Merinding nggak tuh? Pas banget ya. Di situ tuh Ana baru belajar, oh ternyata wudu dan tayamum disebutnya Mandarinnya kayak begini dan kayak gini. Dan di situ Ana mulai sadar, subhanallah kita punya masalah di sini. Ini kalau misalnya anak-anak dari Tiongkok gitu yang datang bersyahadat, kalau misalnya dia belum bisa fasih bahasa Indonesianya, para asatidz kita kewalahan, para asatidz kita bisa bahasa Inggris dia juga kurang bagus, bagaimana? Mentok dia cuma bisa panggil penerjemah, kalau penerjemahnya Muslim. Iya. Kalau penerjemahnya non-Muslim, bagaimana dia jelaskan zakat? Iya. Haji dan sebagainya, ya kan? Nah, yang amat sangat disayangkan, subhanallah, mahasiswa kita yang di Fakultas Mandarin juga kalau misalnya diisengin sama Ana sering tanya mereka gitu, niatnya apa? Biar mereka sadar gitu loh. Antum nih di dalam sini tuh buat apa sebenarnya? Gitu. Oh kamu udah semester 5, udah semester 6, oh ngomongnya udah fasih ya, bentar lagi skripsi ya. Wudu sama tayamum Mandarinnya apa? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang bisa jawab.
Jadi ini muslimnya yang bisa bahasa Mandarin juga dia nggak berbekal ilmu yang bisa bermanfaat untuk syiar kepada saudara-saudara kita di Tiongkok. Dan ingat ya, dulu TKH Tiongkok tiba-tiba datang banyak rame kan, banyak orang, wah ini ada apa nih, jangan-jangan Cinaisasi ini, penjajahan nih. Anda selalu di saat itu ngomong sama orang-orang yang berkata begini, gimana? Di mana letak iman dan tauhid antum? Bukankah semua terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah? Mereka adalah orang-orang yang telinganya di negara sendiri nggak dengar azan. Untuk pertama kalinya mereka dengar azan di mana? Ketika mereka di Indonesia. Jadi seharusnya apakah kita yang takut Cinaisasi atau mereka yang khawatir Islamisasi? Dan kami di masjid ini membuktikan itu. Nah, akhirnya apa? Ana ditantarkan nih gudang ilmu kan? Untuk bisa diolah. Tapi setiap kali Allah kasih kemudahan, di belakang pasti ada apa? Ada tanggung jawab yang dituntut. Ana terlampau enjoy nih, belajar sendiri. Tapi tadi seperti yang di awal kita bilang, ancaman bagi orang-orang yang mempunyai ilmunya tapi menyembunyikan dan tidak mengamalkan. Allah tegur langsung dengan cara apa? Video-video di YouTube yang Ana ngelihat, yang proses syahadatnya di terjemahannya ngaco. Naudzubillah. Ngaconya bisa ngaconya seperti apa? Ada penerjemah, Ana husnuzon ya, mungkin dia sebenarnya tahu tapi gugup ya. Tapi ini fatal nih kalau nggak dikoreksi. Si calon mualaf kalau mengimani apa yang dia ucapkan yang salah itu, sebenarnya tanpa disadari dia sudah keluar dari Islam. Naudzubillah. Contoh, ada orang salah mengatakan Muhammad secencu. Artinya apa? Muhammad adalah Allah. Naudzubillah min dzalik. Apa bedanya sama kamar sebelah? Iya. Karena beda pengucapan sedikit kali. Iya. Lalu di yayasan yang berbeda ada seorang akhwat, kita nggak bisa salahkan. Dia ini mualaf baru. Mandarinnya juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak ada orang lain. Iya, mana dia? Jadi dipanggil dia. Dia terjemah kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia sebutnya terjemahnya, Ana langsung terjemah aja. Jadi apa? Jadi Muhammad adalah gurunya Allah. Di situ Ana gemetar. Ana sujud, Ana sholat taubat. Wallahi Ana tidak menyalahkan orang-orang ini. Yang salah siapa? Nafsi. Ana sudah dititipkan semua ilmu ini, Ana tidak mengamalkan. Ana terlalu nyaman asik sendiri, Ana nggak turjun ke lapangan. Andaikan semua para asatid kita yang saat itu yang menjadi korban atas insiden ini sudah kenal Ana terlebih dahulu, mungkin kesalahan-kesalahan ini semua bisa tercegah. Ana salahkan diri Ana sendiri. Nggak lama dari itu di sini Ustadz Naga selesai sholat Jumat, Hans, ada orang Tiongkok, orang Cungkok nih, asli ini, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, mau syahadat, antum bantu ya. Di situ, Ana baru gemeter dan menggigil. Ini ternyata hikmahnya di belakang. Ini ternyata rencananya Allah. Ana kenapa harus banget dilahirkan sebagai Tiongkok? Udah dilahirkan Tiongkok, harus banget di Indonesia. Ternyata satu persatu Allah tunjukkan. Makanya imani sajanya seorang Muslim itu beda dengan imani sajanya orang sebelah. Kita ini berdasarkan 1, 2, dan 3 pembuktian yang sahih, yang tidak terbantahkan. Baru tatkala kita berhadapan dengan hal yang kita tidak mampu memahami, karena keterbatasannya akal kita sendiri, sedangkan dia zat yang maha tinggi, lagi maha tanggung dan maha tahu, kita serahkan kepercayaan itu. Jadi bukan taklid buta nih. Imani sajanya kita itu ibarat kata akalnya kita tunggangi dulu sebagai kendaraan. Tapi antum kalau masuk mall, kendaraannya masuk ke dalam toko nggak? Kan enggak kan? Kita tinggalin di luar parkiran kan? Nah, akal di dalam Islam yang Ana temukan adalah ini. Ternyata begini, kita kendarai ini, si akal ini sampai kepada titik iman dan sampai kepada hal-hal yang akal kita nggak ngerti. Kita tinggalkan kendaraan akal kita ini di tempat parkir. Masuk ke imani saja yang itu. Karena apa sebenarnya? Ini kan ujian. Antum ngakunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Prove it. Buktinya apa? Dan Allah sendiri dalam kitabullah sudah ngomong dengan jelas gitu kan. Apakah engkau mengira dengan lisanmu mengatakan sudah beriman, lalu engkau tidak akan diuji? Sebenarnya yang kita nggak paham inilah ujiannya. Mau percaya nggak nih? Afala ta'qilun? Tidakkah engkau berakal? Saya sudah buktikan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini, yang kau tidak paham juga. Antum nggak mampu untuk membuktikan saya salah. Lantas apa yang menghalang Anda untuk beriman?
Ya kan? Itu. Jadi akhirnya lagi dan lagi step by step dari awal anak lahir sampai di titik sini. Allah tuntun sepanjang jalan itu. Sampai sebuah titik di mana anak sendiri yang malu yang nggak bisa mengatakan apa ya. Anak tuh sebenarnya sempat khawatir. Pernah ada satu titik gimana? Kok mualaf yang lain tuh ceritanya dahsyat kayak para sahabat. Ada yang dicecah, diusir, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kok gue aman-aman aja gitu ya. Tapi selesai ngomong kayak begitu pasti istighfar tuh. Kalau selesai ngomong begitu diaminin malaikat langsung jebret. Naudzubillah. Tapi ternyata Allah kasih jawaban. Ana tidak diizinkan untuk berjadi seperti itu karena apa? Ada yang dititipkan dan ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Walaupun secara lisan Ana selalu tanya, insya Allah Ana siap mati atas jalan ini. Gitu. Ujiannya beda-beda. Iya. Ternyata Ana tidak diizinkan untuk menempuh jalan itu. Karena ada yang ini nih. Ini jihad fi sabilillah yang kosong dan perlu diisi. Dan gak semua orang bisa isi. Dan kita sebagai hambanya, apa yang kita lakukan? Sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami foto. Halas, gak ada yang lain. Kurang lebih mungkin seperti itu. Saya pernah dapat informasi bahwa Rohan itu sebelum syahadat waktu COVID itu ya. Iya. Itu bahkan sudah hafal beberapa surat ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Karena qadarullah ketika COVID itu kan anak langsung agak sedikit khawatir ya. Wah, ini masjid ditutup. Iya. Ya kan, sholat Jumat nggak ada dan sebagainya. Kemana anak mau belajar? Tapi subhanallah walhamdulillah. Para asatid kita, para ulama tidak diam kan. Kelas online jalan kan. Zoom meeting ada. Kajian yang benar-benar tematik ada gitu kan. Kelas Iqra yang live IG ada. Yang dari grup WhatsApp ada. Yang pakai Google Meet ada. Itu semua anak hajar habis. Walaupun di saat itu domisili surat domisili dan ganti KTP belum dilakukan. Bodoh amat. Jasad anak kalau anak keburu mati dan KTP belum Islam mau diapain terserah Allah. Tapi yang penting di detik terakhir kalau misalnya qadarullah anak mati karena COVID, ini lafaz la ilaha illallah keluar nggak nih dari lidah? Itu aja sih yang anak jaga. Lalu anak pelajari, oke. Ini kalau misalnya besok mati, apa yang bisa mencegah anak dari siksa kubur dan siksa neraka? Oh ternyata menurut hadis Rasulullah SAW menyampaikan ini, ya kan? Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap hari sebelum tidur, diamankan. 4 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah subuh dijaga, diharamkan untuk tersentuh api neraka. Ini yang Anda coba terapkan. Lalu apa? Kalau ternyata ini akhir zaman dan fitnahnya kita udah terasakan, besok kalau Dajjal keluar, apa bakal yang kita punya? Oh ternyata hafal surah Al-Kahfi. Maka mata kita akan bisa ngelihat dia bedanya dengan apa orang lain yang termakan fitnahnya dia. Jadi Ana berangkat dari sebuah sudut pandang yang dimana karena adanya situasi COVID ini, prinsip Ana adalah apa? Amankan diri kita. Itu. Dunia wal akhirah. Jadi ya itu. Jadi akhirnya Ana belajar berandikan hafal dan sebagainya. Baca Iqra nggak terlalu lancar, tapi karena mantan musisi kuping ini ya. Dan sebenarnya ada satu lagi sih sebenarnya. Gini. Allah mensucikan diri ini dulu terlebih dahulu sebelum mengizinkan untuk bisa menjemput hidayah. Contoh, Ana yang dulunya pernah mantan perokok, Ana tuh stop rokok itu dipaksa sama Allah. Ingat gak di tahun 2013 ada masalah kabut yang kebakaran hutan yang sampai Singapura ribut? Iya, Rio. Ya, itu Ana di Singapura kena lockdown. Sampai di Singapura kabutnya itu saking besarnya, diperintahkan semua suruh dirumahkan, lockdown 11 hari. Jendela nggak boleh dibuka. Memang nggak bisa dibuka juga. Itu jendela kalau misalnya bocor dikit aja, nggak lebih dari 1 menit pasti kita sesak. Orang lagi kayak begitu siapa yang ingat rokok? Iya. Tahu-tahu lepas. Lalu Ana dulu seperti dibilang tadi, SMP SMA di Singapura pelajarannya itu kalau kesehatan dan olahraga itu udah merujuk kepada prepare untuk wamil kan. Jadi bekal ilmunya ada nggak? Ada. Termasuk nutrisi dan sebagainya. Anak qadarullah karena pola hidupnya di zaman lingkaran setan itu rusak banget, obesitas dan sebagainya. Anak kembali sehatkan lagi dengan ilmu yang udah ada, yang dulu nggak pernah diterapkan, sekarang diterapkan. Allahu alam bagaimana ceritanya? Aturan makan. Anak stop dengan sendirinya untuk makan khinzir. Dan anak stop alkohol. Jadi rokok udah nggak masuk, homer udah nggak ada di dalam badan.
Khinzir juga udah nggak masuk di dalam badan. Ternyata jasad yang sudah dibersihkan kayak begitu, baru hatinya mampu dihidupkan untuk menjemput hidayah. Jadi, oke, pola ini yang Ana keep terus nih. Ketika COVID terjadi pun juga, yuk amankan diri kita. Gimana kita jaga kebersihannya ini. Nah, Allah mudahkan Ana hafal surah-surah itu juga karena sebenarnya itu adalah satu fase juga di mana kita sempat ribut-ribut mengenai haram musik. Ya kan? Nah, terlepas dari kita harus berdebat, dia itu benar haram atau tidak, tanyakan dulu sebenarnya ada pertanyaan yang ini sama subhanallah jarang sekali ditanyakan kepada orang. Antum sebelum bicara mengenai dalil haram atau tidak, antum sempat bertanya kepada diri sendiri dulu nggak? Mampu nggak Anda menjalankan? Kalau benar ini haram dan perlu ditinggalkan, mampu nggak Anda ditinggalkan? Anda notabene-nya masalahnya dulu produksi di kamar dapur rekaman iya, konser iya, apa segala macam. Ini muazin setan nih. Sudah terbiasa ya. Ya kan? Apa yang Ana dapatkan dari beberapa orang, nasihat beberapa orang yang mantan, dia bilang gini, antum yuk belajar jujur. Ingat-ingat lagi, sepanjang karir antum kalau nulis lagu, ilhamnya, inspirasinya dapat dari mana? Jujur dengan diri Ana. Ana ditantang kayak begitu, Ana mau nggak mau harus jujur. Memang benar. 90% inspirasi itu adalah lagi duduk di dalam WC. Sekarang Ana tanya, WC tempat mukimnya siapa? Jin. Nah, jadi itu semua karya yang katanya karya Hans Ahmad Yamin, tulisan Ana apa bisikan syaitan? Oke kan? Lalu dia berkata, nah, antum coba ya, next Ramadan, mumpung lagi puasa telinga juga. Makanya Ana kalau bahas musik tuh Ana nggak mau bawa dalil dulu. Kasih challenge dulu. Nikmatin dulu hidup tanpa musik. Kalau antum sudah menikmati itu dan sukses lepas dari itu, nggak usah ngomongin halal haram, antum juga nurut sendiri. Subhanallah, apa yang terjadi di hari ke-31 Yaumul Id? Ana coba pegang gitar untuk menulis, nggak keluar satu bait pun, kosong. Di situ Ana gemetar. Oke, ini nggak ada pilihan, berarti harus ditinggalkan. Dan surah-surah yang tadinya susah untuk dihafalkan, Karena mungkin hak dan batil tidak bisa dicampur. iya. Jadi benar tuh, yang kemarin sempat heboh santri penghafal Quran dengan musik pada kayak begini. Terbukti. Dan di sini Anda mau sekaligus menampar ya, dalam tanda kutip ya. Kalau seorang produser musik yang langsung di belakang dapurnya aja bisa meninggalkan itu. Apa uzur antum yang hanya seorang pendengar? Itu kan? Jadi cara pembersihan seperti itu. Allah kasih 1, 2, 3, 4. Dan sebelum ada orang-orang yang mengatakan, ya itu kan lu dikasih kemudahan. Tunggu, sabar dulu. Orang kalau dikasih kemudahan oleh Allah itu artinya apa? Dia kuat atau lemah? Ana lemah, makanya Allah Maha Adil, Allah kasih kemudahan itu. Antum kalau dikasih ujian yang lebih berat artinya apa? Antum mampu untuk kuat. Pertanyaannya, Allah lebih cinta kepada seorang mukmin yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Itu kan, yang kuat kan yang lebih dicintai. Jadi jangan tolong lalu diambil sudut pandangnya, ya lu kan enak dimudahkan ini segala macam. Antum sadar gak antum sedang membandingkan diri antum yang lebih kuat dengan orang yang lebih lemah. Seharusnya antum yang lebih dicintai. Maka janganlah kita ambil uzur seperti ini. Ini seharusnya yang diambil ibrohnya adalah apa? Yang lemah mampu loh. Dan kalau mintanya benar-benar langsung kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pemberi, niscaya dia akan cukupi. Itu sih sebenarnya. Jadi bisa kenapa di fase COVID itu. Dan Anda punya target sebenarnya. Ini COVID, Anda yakin, Anda khususan kepada Allah, nggak mungkin forever. Pasti akan ada akhirnya. Gimana ceritanya, pokoknya Anda nggak mau tahu, begitu kita sudah bebas kembali, normal kembali, Anda udah harus bisa seperti muslim yang lain. Sholat Jumat udah ngerti apa yang harus dilakukan. Sholat berjamaah ditepok sama orang dari belakang udah nggak kaget lagi. Yang begitu-gitu udah harus tahu. Gitu loh. Karena Anda sadar diri, ini umur berapa di saat itu. Mati kapan kita nggak tahu. Kalau Anda matinya begitu aja, apa nih bekalnya? Anda compare standar diri Anda sendiri dengan yang lain yang seumur, yang dari kecil udah ngaji dan bahkan udah jadi hafiz. Apa yang Anda punya? Dan bukankah Allah yang memerintahkan kepada kita, fastabiqul khairat? Sebenarnya itu sih. Perjalanannya Masya Allah yang luar biasa. Ya, bismillah. Singkat cerita, bagaimana nih
Kohans bisa sekarang aktif di Masjid Lausan? Karena anak akhirnya domisili tetap harus diurus kan. Oh iya. Syahadatnya di sini. Oh, syarat yang legalnya itu di sini. Iya. Tahun berapa tuh? Udah beres COVID tuh 2022 apa 2023 segitulah. Gitu. Sebelumnya itu kenapa Anda nggak sempet? Karena masih bolak-balik sibuk. Nah, selesai COVID itu kerjaan anak tuh udah kebanyakan 90% tetap work from home. Jadi ada nih bisa diatur nih. Kayaknya udah saatnya memang harus diurus juga gitu. Dan lalu kita urus lah. Dan Anda jadi rutin di sini. Dan kita ini di sini kan pembinaan mualaf itu kita jaga, kita nggak lepas. Iya. Karena saat itu karena baru kayak begitu mau bagaimanapun ya kewajiban tetap harus ditunaikan kan. Apalagi yang mualaf dari WNA ya, yang bahasanya Mandarin tadi ya. Nah itu. Nah mereka ini tantangan nih. Kadang tidak sedikit dari mereka itu, qadarullah pembimbingan belum selesai sudah ditugaskan untuk keluar kota dan sebagainya. Ini yang menjadi apa ya? Challenge sih. Tapi ada juga makanya ini memang hamba-hamba pilihan Allah pasti beda tabiatnya. Ada dari mereka tuh mereka nggak ambil itu sebagai alasan, mereka sendiri yang minta. Kayak yang antum tadi barusan lihat tuh. Iya. 2 malam berturut-turut setelah syahadat. Materi yang dikasih, dia highlight. Ini masalahnya apa dan sebagainya. Saya masih kurang ngerti, bisa dijelasin lagi dan sebagainya. Bacaannya ini kok kayak saya nggak bisa ini ya. Bisa nggak dicontohkan bacaannya pakai voice note. Dan seterusnya. Jadi semangat-semangatnya Pak. Itu. Riko, untuk yang terakhir Pak. Ini kan insya Allah ada beberapa mungkin yang nonton, ada yang mualaf, ada yang muslim. Mungkin ada yang juga pengen login juga ya. Tapi mereka mungkin takut ada resiko dan sebagainya. Nah, kalau kan yang punya pengalaman, dulunya bukan miskin bahkan, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ada pesan-pesan untuk mereka ini kok. Antum belajar jujur kepada diri antum. Itu dulu. Mau memeluk Islam, mau kembali kepada Islam itu niatnya apa? Itu aja. Banyak orang yang tertepa ujian itu lalu dia mundur itu sebenarnya kenapa? Karena ini yang perlu dipertanyakan. Antum masuk Islam itu karena apa sih? Pamrihnya itu apa? Dalam tanda kutip. Yang antum cari itu apa? Kalau antum carinya ridha Allah, kalau antum carinya derajat tertinggi di akhirat, maka apa artinya dunia ini? Ya kan? Bukankah Allah lagi dan lagi menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu yang dijanjikan Jannatul Firdaus, adakah satu aja dari antum yang hidupnya lebih susah dari mereka? Tidak ada kan? Ya kan? Dan Allah bilang apa? Apakah aku akan membiarkanmu sekedar mengaku dirimu telah beriman dan lalu tidak diuji? Ya kan? Nah, ketiga, kenapa Allah lebih mencintai hambanya yang kuat? Karena mereka lah ini yang lebih mudah untuk bisa diangkat derajatnya. Dan tatkala mereka sudah terangkat derajatnya, mereka bisa bermanfaat kepada orang-orang lain yang jadi lebih banyak. Kadang kita di dalam hidup kita itu bisa itu karena terbiasa. Ya kan? Nah, terakhir, ini uppercut nih yang pukulan untuk KO nih. Ketika kita menjadi seorang muslim itu kan artinya berserah diri. Ya kan? Kita nih hamba. Kita nih punya bos. Dan kita tinggal di dunia ini ngapain? Numpang. Numpang hidup, numpang napas, numpang tidur, numpang segalanya, bahkan numpang sholat. Di atas bumi Allah. Antum kalau jadi tamu, datang ke rumah orang, antum yang turut aturan tuan rumah, apa tuan rumah yang turut aturan antum? Kita ikut tuan rumah. Itu. Sudahkah Anda benar-benar di dalam hatimu menanamkan dirimu bahwa antum adalah seorang hamba Allah? Belajar jujur. Yuk belajar jujur. Allah tuh maha tahu apa yang diisi hati kita. Kita nggak jujur, Allah akan tekuk lutut kita sampai kita jujur. Tapi antum kalau jujur dari awal, Dia akan berikan apa yang telah menjadi hak antum yang telah dijanjikan. Dia akan berikan apa yang sesuai prasangka antum. Antum berprasangka diri antum kuat dan bisa menempuh jannah tertinggi itu,
sesuai dzon itu Allah akan berikan. Ya intinya apa? Ya Anda sudah memposisikan diri Anda sebagai orang yang berserah diri atau belum? Kalau Anda bilang Anda sudah berserah diri, kan terserah Allah. Apa yang dikasih jangan komplain. Tugas kita cuma satu, sami'na wa ta'na, kami patuh, kami dengar, halas. Dan gak ada satupun orang yang mati dalam keadaan dia sedang sami'na wa ta'na kecuali dia pasti bahagia. Khalidina fiha abada. Itu sih paling yang perlu dikunci mati. Belajar jujur. Antum benar sudah menghamba atau belum? Benar udah jadi Abdullah atau belum? Itu sih paling. Ada wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kok. Ya. Karena Quran itu juga sastra Chinese dan sebagainya, ada dari pakai bahasa itu ada pesan-pesan atau kutipan atau kuat dengan bahasa itu. OK， Bismillah。伊斯兰教之所以会成为在中国被叫做清真古教的一个宗教，这背后是有什么原因？古这个字是什么意思？它自古以来依然在。它自古以来就已经有了。人之所以活在这世界上，问问您的良心，我们到底是来干什么的？我们在这世界到底在干什么？安拉很明确的在古兰经说了，我们来到这世界就是当考生，来考试的。考什么题目？选择题。那最幸运的人类是什么样的人类呢？考体重选对了选择。什么叫做选对了选择？他找到了回家的路，回到 fitra 的状态。这所谓的 fitra 是什么？人类从当一个婴孩来到这个世界的开始，他就是出自于投降于安拉，投降于创造者。这就是一个穆斯林真正背后的意境。但愿全天下的炎黄子孙都能找到这个走回家的路。Amin, Allahumma amin. Hada wallahu a'lam bishawab. Jadi ana sampaikan kepada mereka, Islam itu di China itu kenapa disebutnya Qingzhen Gujiao? Pertama, kata Gu itu artinya ancient, artinya kuno. Dia agama kuno yang dari sana itu udah ada di mana? Udah dari kapan? Dari 1300 tahun yang lalu. 1 abad setelah wafatnya Nabi, dia sudah ada di situ. Itu pertama. Lalu digunakan katanya kita nggak menyebut Islam, tapi diterjemah menjadi Qingzhen. Qing itu artinya bersih, Chen artinya benar. Ini ajaran kuno yang bersih dan benar. Betul nggak terbukti? Bukankah dari Adam alaihissalam dia sudah muslim? Terlepas dari fitnah sebelah yang bilang ini katanya agama paling junior. Ya kan? Adam berserah diri nggak? Berserah. Dari situ manusia pertama sudah muslim. Lalu Anda juga sampaikan kepada mereka bahwasanya apa? Kita manusia dilahirkan itu untuk apa sih? Kita untuk jadi peserta ujian. Dan ujiannya soalnya apa? Soalnya pilihan ganda. Manusia yang paling beruntung adalah orang-orang yang tatkala melakukan ujian pilihan ganda ini, dia memilih pilihan yang tepat. Dan tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali dia memilih untuk kembali pulang. Dan ini selaras dengan kenapa kalau di kaum Tionghoa, agama Islam itu sering disebut Hui Jiao. Kata Hui ini satu asbabnya adalah apa? Memang suku Hui mayoritas muslim. Tapi kedua, kata Hui ini artinya adalah pulang kembali. Ini ajaran yang mengajak kita untuk kembali ke fitrah, Idul Fitr. Itu sih. Dan semoga saudara-saudara kita di luar sana yang berkulit kuning, yang juga sebenarnya adalah anak cucu Adam, kembali kepada asas leluhur dan nenek moyangnya, yaitu Islam. Syukran jazakallah khair. Afwan. Ini menjadi manfaat yang luas. Amin. Dan ana bersaksi yang benar dari Allah, yang salah ana sendiri, dan ana mohon maaf. Barakallahu fiik. Wa fikumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kama
bagaimana kita ini waktu ke Indonesia kalau ada jauh dari Tiongkok sana sengaja datang ke Indonesia ke Jakarta ke Sulawesi ini insya Allah lebih budidayanya dari Sabah nanti akan dibimbing seadanya oleh pokok kita Tuhan Ahmad Yamin insya Allah kita semua sini sebagai saksinya dan insya Allah juga Allah dan para malaikat-malaikatnya untuk menjadi saksi catatan kita ke sore ini insya Allah ini akan menjadi catatan sama sore kita insya Allah kita ke sore dunia dan di surga. Baik, saya akan menyaksikan kepada kita kebutuhan yang akan saat ini kita awali dengan sama-sama membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti sebagai saksi bisa kita mulai kemarin saksi pertama juga selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan untuk membimbing mereka. Dia sekali hari ini bahwasanya ini hari ini akhirnya tiba. Ini sedikit background. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah memudahkan beliau sekali dari banyak sekali. Jadi kalau dia datang dari China, di China pun sudah belajar Islam di masjid di sana. Lalu datang ke sini, Allah hadirkan orang-orang di lingkungan dia yang mampu berbahasa dengan bahasa dia. Bahkan gamisnya wakilnya adalah hadiah dari orang-orang yang mencintai beliau. Jadi pertama kali untuk kami bertemu dengan seorang teman yang datang, saya sudah di sini. Jujur anda nggak merasa anda diperlukan sebenarnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah. Jadi ini benar-benar penyambutan pulangnya saudara kita. Ya, 好，最后一个问题，所以我们再确认一下，姚燕先生，您之所以今天来到这里念经这里，有没有人指示你或者逼着你这么做？没有，你是100%自愿的。好，那我们开始。Beliau tidak terpaksa oleh siapapun dan beliau tidak sabar untuk melakukan ini. Pakai ini apa sih? Jadi sholat pemberangannya berjamaah nanti insya Allah dia sudah bisa berwudu, dia sudah belajar berwudu. Jadi sisi Allah, kita sih tahu menjadi isi Allah. 但是，所以阿萨姆带我，您先别急着回家，阿萨姆我们一起来。好，准备回家。看一下标识，现在给一两千个跟着我们。
ulang ya, ulang ya. 我们重复一下 Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. 我重复一次啊， Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 我作证，万物非主，唯有真主。我作证，穆罕默德。好，但是反过来，你之前所做过的好事，这些记载依然算是存在。所以此时此刻的你，只要你记得安拉，想他会求会还任何东西，安拉会直接给你答复。所以我也在此也请求你，每次祷告的时候，也请你记得我们，为我们祈祷啊。Dan sampaikan kepada dia bahwasanya dia sekarang benar-benar di dalam kondisi apa? Kembali pada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya, dosa-dosanya sebelumnya semuanya sudah dihapus dan mungkin, tapi semua amal-amal kebaikan yang telah dilakukan tetap ada. Dan sekarang dia di posisi di mana dia berdoa meminta apapun langsung tembus ke langit dan Allah ijabah insyaallah. Dan anak nggak mau rugi di sini, anak titip beliau agar setiap kali doa ingat bersama kita semua. Ya, alhamdulillah, syukur, hari ini baca. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 好，我们现在这样签，这个下面的这个部分，你往上面提起，对，给个风，可以。写汉字没关系。要走到清真寺做礼拜的时候来不及穿长裤的话，这个沙龙就是这个用意，是带着你的，你知道吗？啊，然后这个是古兰经，就是阿曼经的最后一章，这个因为是它是英语的翻译，所以以后你们结婚了没有他来带是真是没关系的。然后或者呢，待会我们下面再继续聊，是把中文版的那个英语书呢怎么下载在这里的。 稍后再讲。好，来，先合对一个。换你一杯这样子。Gimana rasanya sudah? Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih.